Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ci Shirley di Sekolah Minggu Glory United. Apa kabar semuanya? Tentunya semua baik-baik saja ya. Kita anak-anak Allah yang perkasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat dong slogan kita? Saya anak Allah yang perkasa. Ya, semua anak-anak Allah yang perkasa sanggup untuk memuji Tuhan, sanggup untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah teman-teman yang rindu untuk memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kita memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu, lalu kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, mari teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau beribadah. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan sendiri yang bertahta di atas pujian kami, dan Tuhan sendiri yang memberikan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke teman-teman, kita menyanyikan lagu sama-sama. Satu lagu ini ya teman-teman ya. Yuk kita nyanyi. Untuk menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sekarang siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentunya kita semua ya. Kita simak yuk videonya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. "Aku dapat melihat!" Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" "Benar, dialah ini." "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek.
Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya, Aku percaya, Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Teman, cerita tentang seorang pengemis yang buta dari lahirnya, teman-teman. Nah, hal ini kok bisa terjadi ya, teman-teman? Semua sudah simak kan videonya tadi, bahwa kok ada ya orang yang buta dari lahir dan jadi pengemis lagi. Kok bisa ya waktu dari baby itu dia sudah buta matanya? Apakah Tuhan jahat? Apakah itu dosa orang tuanya? Nah, semua murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu bertanya kepada Tuhan Yesus, oh, kok bisa ya begini Tuhan? Nah, Tuhan punya jawaban tersendiri. Kerennya, teman. Mereka ketika bertanya seperti itu, Tuhan menjawab apa? Tuhan menjawab bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya pengemis itu. Jadi ketika pembicaraan itu antara murid-muridnya dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ketika pembicaraan itu terjadi, Tuhan Yesus sambil mengaduk-aduk tanah, teman-teman. Terus Tuhan Yesus meludah di situ. Terus setelah diaduk-aduk itu, teman-teman, tanah yang tadi itu dioleskan ke mata si pengemis. Kerennya lagi, pengemis itu mau ya, teman-teman ya. Itu dioleskan ke matanya si pengemis. Terus pengemis itu disuruh membasuh di kolam Siloam, teman-teman. Coba dipikir-pikir, kamu udah buta, terus dikasih tanah yang ada ludahnya, terus disuruh pergi lagi, kan nggak kelihatan tuh ya jalannya ke kolam Siloam, suruh basuh. Kira-kira kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus mau pergi nggak ya? Kayaknya enggak ya, teman-teman ya. Kayaknya nggak mau ya, ih jorok gitu. Tapi karena Tuhan Yesus yang suruh, pengemis ini nurut aja loh, taat aja loh, teman-teman. Keren ya. Nggak pakai tapi-tapian, nggak pakai apa-apaan, pokoknya pergi langsung seperti itu, teman-teman. Keren ya, teman-teman ya, nurut aja. Nah, ketika selesai dibasuh, langsung matanya terbuka, matanya bisa melihat. Kerennya di situ, teman-teman ya. Kok bisa ya dia begitu? Kok bisa ya dia sembuh? Nah, nggak cuma orang-orang yang heran, teman-teman. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat setiap hari si pengemis ini meminta-minta mengemis, kan buta tuh, mengemis setiap hari untuk makan.
juga terheran-heran, kok bisa orang ini kan dari kecil ya udah buta, kok bisa sembuh, apalagi ini hari Sabat. Siapa yang bikin orang pengemis ini sembuh? Nah itu tuh orang ahli Taurat tidak suka bahwa pengemis ini bisa melihat, terus bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ahli Taurat tidak suka. Terus dipanggillah kedua orang tuanya untuk menyatakan bahwa orang ini benar-benar yang kemarin buta itu tuh yang suka minta-minta. Nah ketika dipanggil dan ditanyakan, benar orang ini yang buta. Siapa yang sudah menyembuhkan pengemis ini? Nah dipanggillah orang tuanya untuk memverifikasi atau mensahkan, oh orang ini si pengemis gitu. Ketika dipanggil, orang tuanya ditanya, kok bisa pengemis yang katanya anakmu ini sembuh? Siapa yang sembuhin? Orang tuanya kan nggak tahu ya teman-teman ya. Orang tuanya benar-benar nggak tahu kalau pengemis ini sudah sembuh. Orang tadi pagi masih buta, ketika ketemu Tuhan Yesus jadi melihat karena adukan tadi tanah yang sudah dibasuh itu teman-teman. Nah makanya pengemis ini bilang, saya tadi ketemu seorang nabi. Dia juga nggak tahu itu waktu itu Tuhan Yesus. Saya ketemu orang nabi. Nah seorang nabi ini suruh saya basuh mata saya yang sudah dioleskan dengan tanah tadi ke kolam Siloam. Terus saya sembuh. Bukankah itu kuasa Allah? Kenapa kamu jadi marah? Nah orang Farisi tidak suka nama Tuhan Yesus jadi terkenal, nama Tuhan Yesus dibesarkan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Padahal teman-teman tahu sendiri ya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat tuh tidak percaya loh dari awal bahwa percaya kepada Tuhan Yesus akan dikucilkan sama orang Farisi dan ahli Taurat teman-teman. Makanya orang tuanya si orang buta tadi yang pengemis itu dan sekitar tuh jadi takut teman-teman, takut dikucilkan, takut dijauhin gitu maksudnya. Nah tapi pengemis ini nggak takut, orang saya sembuh kok. Itu membuktikan dong bahwa Tuhan Yesus atau orang yang menyembuhkan tadi kan Tuhan Yesus ya, itu adalah orang yang berasal dari Allah. Kok kamu tidak mengakui dari zaman dulu nih, kata pengemis ini ya kan. Pengemis ini kan sudah mengerti ya firman Tuhan kan, orang Yahudi kan belajar firman Tuhan dari kecil ya. Nah seperti itu, datangnya dari apa? Dari Allah dong. Kan bisa menyembuhkan orang sakit. Masa dari setan? Tidak mungkin kan? Seperti itu teman-teman. Nah makanya dari itu teman-teman, jangan sampai kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sudah dengar firman Tuhan, sudah lihat mukjizat Tuhan, sudah merasakan kebaikan Tuhan, tapi masih ragu dan tidak percaya. Tetot, jangan ya teman-teman ya. Kita harus yakin dan sungguh-sungguh seperti pengemis. Pengemis tadi tuh good job banget. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus suruh, langsung pergi, langsung lakukan, langsung taat, tanpa pakai tapi-tapian, tanpa ada alasannya. Pokoknya karena Tuhan suruh, saya lakukan. Karena Tuhan suruh, saya ikut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi firman Tuhan hari ini pesannya adalah seperti itu teman-teman. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tapi lakukanlah seperti pengemis itu. Yakin dan sungguh-sungguh ketika Tuhan atau firman Tuhan suruh lakukan saja teman-teman, taat saja. Pasti kamu akan merasakan firman Tuhan itu hidup dalam hidupmu dan memberkati kamu dan membuat kamu bertumbuh semakin hari semakin cinta Tuhan dan tentunya memuliakan nama Tuhan teman-teman. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Sebentar kami mau berpisah satu sama lain. Tuhan, pimpin hidup kami. Tuhan, yang jamah hidup kami apabila kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan kami semua. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kami menjadi kuat, kami menjadi perkasa di dalam Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa ketemu lagi. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye teman-teman. God bless you.